karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini, terutama kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri undangan yang disampaikan oleh Gugus Pangeran Diponegoro dalam acara KKI tahun 2022. Yang kedua, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, sini kami selaku tuan rumah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawan Panjenengan Sedoyo. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan yang kami berikan kurang maksimal, tidak sesuai dengan apa yang diangan-angankan oleh Ibu dan Bapak Sedoyo. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan KKD Gugus Pangeran Diponegoro ini, monggo nanti diikuti sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan atau sudah dikoordinasikan oleh Gugus. Sebagaimana tadi disampaikan, kegiatan KKD ini akan rutin dilaksanakan. Ada KKD yang nanti kelas kecil, yaitu kelas 1, 2, 3, dan juga KKD kelas besar 4, 5, 6, yang juga nanti diikuti oleh guru mapel PAI, agama Kristen, Katolik, kemudian juga Islam. Sebagai pemandu nanti Pak Hari baru sama Bu Warung. Oke. Nanti izin menyampaikan bahwa dari Pak Tri masih ada giat di kecamatan. Nanti setelah ini dari kami dari SD Sawah Besar 2 sambut, monggo nanti segera aja dilaksanakan karena sudah agak terlambat, sudah jam, agar tidak terlalu memakan banyak waktu. Demikian dari kami dari SD Sawah Besar 2. Kebetulan saya baru 1,5 bulan di sini Bapak Ibu sebagai PAT. Siapa Pancasila? Saya Pancasila. Siapa Bhinneka Tunggal Ika? Saya Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita mengajar? Di Gugus Pangeran Diponegoro. Yes. Oke. Karena BS-nya sudah berakhir, maka tidak ketemu Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk materi langsung. Pelajar Pancasila. Untuk memahami strategi penguatan literasi di sekolah dasar pada ruang lingkup kelas dan sekolah. Nah, kita mulai pembelajaran literasi di SD dikaitkan dengan manfaat dan tujuan literasi. Kita dapat menyaksikan video pembelajarannya. Literasi, apa itu manfaat literasi dan tujuan literasi? Dengan literasi agar lebih berguna, dan yang terakhir memberikan penilaian kritis pada karya seseorang. Dilanjut. Manfaat dari literasi tersebut adalah menambah kosakata. Bagi para siswa mungkin yang kedua, mengoptimalkan kerja otak, menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan. Nah, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, kita bisa
profil pelajar Pancasila. Pengenalan dulu ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan Membuat jurnal yang ada kaitannya dengan pelajar, yang ada kaitannya dengan tadi profesi pelajar Pancasila tadi. Misalkan hari ini saya sudah melakukan kegiatan religius. Anak-anak nanti diberikan selebaran, itu nanti bisa dicatat setiap harinya. Misalkan pukul sekian dia sholat, kemudian makan, berdoa, kemudian apalagi kalau yang kedua itu ada yang gotong royong, dia sudah melakukan gotong royong apa saja di rumah, itu bisa dicatat sebagai jurnal yang ada di jurnal kegiatan sekolah ya saat pandemi. Kemudian nanti saat PTM atau pembelajaran tatap mukanya bisa dikumpulkan melalui Asmaul Husna. Pembacaan Asmaul Husna ini kita bersama-sama seluruh sekolahan yang dipandu beberapa anak lewat pengeras suara. Jadi anak-anak sebelum mulai pembelajaran begitu bel berbunyi, anak-anak masuk ke kelas masing-masing. Setelah anak-anak masuk ke kelas masing-masing, ada beberapa anak memimpin pembacaan Asmaul Husna lewat pengeras suara yang di kelas tadi menirukan apa yang diucapkan bersama-sama dengan anak yang memimpin lewat pengeras suara tadi. Setelah itu literasi selanjutnya anak-anak bisa memulai pembelajaran, itu berarti aspek religius ya. Nah setelah itu religius dan beriman. Setelah dilanjutkan dengan berdoa, setelah berdoa anak-anak bisa membaca di literasi selanjutnya. Kadang ada membaca di pojok kelas atau mungkin beberapa hal bisa untuk breaking ice tadi supaya anak-anak adrenalinnya terutama untuk kelas bawah, kelas rendah, kelas 1, 2, 3 bisa memulainya dengan pemanasan atau pembangkitan adrenalin lewat seperti yang sudah saya katakan tadi. Seperti diantaranya selamat pagi, anak-anak bicara pagi. Seperti tadi yang saya utarakan, di mana guru Indonesia, tapi tadi kalau di kelas saya bilangnya di mana anak Indonesia. Anak-anak pasti akan menjawab di sini, di sini, di sini. Seperti itu. Jadi pengenalan Pancasila seperti itu. Mungkin yang lain bisa ada yang bermacam-macam. Di sini mungkin KKG Bapak Ibu bisa menularkan ke kami. Mungkin setelah itu apalagi dari SD Sarana 1 di sini dalam KKG ini adalah untuk berbagi pengalaman. Untuk di sekolah saya khususnya di kelas 2 sudah seperti tadi di punyanya SD Bu Ika tadi, punya saya juga setiap hari semuanya dari kelas kecil sampai kelas besar membaca Asmaul Husna. Kemudian setelah Asmaul Husna anak-anak itu waktu 10 menit kurang lebihnya ada literasi. Kendalanya dalam literasi untuk kelas rendah itu dalam segi membaca ya, karena literasi itu membaca, bercerita, bernyanyi, berdoa ya. Kebetulan di tema kelas 2 itu adalah itu Pancasila ya. Sila-sila dalam Pancasila ada 5.
Kemudian di tempat saya, kalau di tempat saya ya ini karena berbagi pengalaman, saya membagi kelas saya itu 5 kelompok, ya. 1 ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa ketuhanan Yang Maha Esa? Misalnya 6 siswa 1, 2, 3, 4 sampai sila kelima. Di situ dalam pembelajaran literasi, anak-anak akan kelihatan sing di sing kendel, sing di sing iso maca, dan mana yang tidak bisa untuk. Karena apa Bapak Ibu? Kurang percaya diri, merasa dirinya tidak mampu. Bagaimana mungkin kita sebagai pendidik supaya bisa memunculkan, supaya anak ini bisa percaya diri? Menurut saya, kita bisa menyuruh temannya, mungkin yang paling pintar mungkin, untuk mengajak anak tersebut supaya bisa melakukan aktivitas sesuai dengan anak yang lain. Kalau seandainya hal tersebut sudah dilakukan, teman sejawat kalau masih anak ini belum percaya diri, setidaknya kalau anak yang di pojok terus ini kalau sama gurunya lebih dekat ya, bisa saja. Biasanya saya sering menyuruh anak tersebut, saya suruh entah itu contoh namanya Saka. Saka, tolong ambilkan pensil atau pulpen Bu Ika di sana. Otomatis dia akan sering bergerak, sering ke sana ke sini, sehingga itu lama-kelamaan karena dia sering kita suruh untuk hal-hal yang kecil yang sekiranya dia mampu, terutama Bu. Insya Allah anak tersebut lama-lama akan terbiasa untuk percaya dirinya tumbuh. Begitu. Mungkin ada jawaban yang lebih bagus lagi, monggo silakan. Itu kalau menurut pemikiran saya, karena memang berapa tahun saya di kelas 1 ya? Berpuluh tahun. Seperti itu. Terima kasih Bu Titi. Mungkin dari yang lain bisa memberikan. Tolong ambilkan buku tema 4. Jadi misalkan ya, nanti anak bisa membaca, oh yang tema 4 yang mana ya, nanti bisa mencoba untuk mengeja huruf-huruf tersebut. Nah, saya kira hanya itu tambahannya. Mungkin Bu Kalung bisa memberi masukan, Bu. 1, 2, 2. Satu, 3, 1, 2, 3. Nah, sudah bisa tertawa, mudah-mudahan jangan khawatir. Saya itu tadi tuh yang ngantuk karena sejak pagi itu umyek di kantor karena kebetulan hari ini ada acara KKPS, pembinaan untuk pengawas Kota Semarang, yang kebetulan jatahnya di Gayam Sari. Pak Gunawan ki ora kondur suwine ra karo-karuan. Pembinanya lama sampai terkantuk-kantuk. Begitu selesai saya lari ke sini tuh, di jalan tuh sudah. Saya mudah-mudahan hanya berdoa nyuwun sewu, karena kalau orang ngantuk tuh harusnya tidak mengendarai ya. Paling tidak sebentar, tapi ya sudah, saya di Bangjo itu sampai di bel-bel ternyata alami. Ya, jadi kalau penjenengan nantau ini saya begini, terima kasih sekali, alhamdulillah gugus Diponegoro sekarang menggali apa yang pernah dilakukan, apa yang belum, terus juga berarti tadi itu sharing pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang telah menerapkan literasi itu seperti apa. Jadi intinya kita bertemu di sini adalah sharing, saling membantu, saling memberi dan menerima yang terbaik nanti kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita. Karena kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu tidak ada Andrea, tetapi Andrea adanya di kelas 5. Untuk besok sekolah kelas senang membaca, setelah itu dipahami dalam membaca. Tokohnya siapa, wataknya seperti apa, setelah itu meningkat. Amanatnya apa? Setelah amanat, terus menyimpulkan dari cerita tersebut. Setelah itu meningkat lagi apabila anak itu menjadi tokoh yang ada di dalam tersebut. Itu apa yang harus dilakukan?
atau anak tersebut apabila mengalami masalah seperti itu, apa yang harus dilakukan. Itu kan untuk anak kelas rendah itu merupakan sudah memanfaatkan untuk modul literasi dan numerasi bersama hadapi corona. Di situ ada buku literasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti akan kami bagikan, dan juga itu dimanfaatkan. Di dalamnya pasti ada cerita, di mana itu ceritanya ada gambarnya, terutama di kelas rendah. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kekurangan buku yang ada di sekolah. Dan untuk hari ini, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Untuk minggu besok kita akan ketemu melalui daring, yaitu di Meet. Bapak Ibu mohon masuk, nanti kita ke program, tetap program yang satu, tapi pertemuan kedua hari ini tentang literasi, bagaimana itu penerapan literasi di sekolah. Besok kita akan menuju ke pembuatan perangkat literasi. Terus pertemuan ketiga kita mengaplikasikan. Kalau setiap guru mengaplikasikan, terus nanti dokumentasikan, dibuat video, diupload di YouTube. Ini semuanya ada berapa nih? Kelas 1 sampai kelas 3 ada berapa sekitar? 50-an, 55. Dalam 1 bulan kita akan mendapatkan 55 pengalaman yang berbeda dari teman-teman semuanya. Dan itu untuk latihan kita, di mana besok kami akan rapat di PGRI. Kami akan agendakan juga untuk besok dalam tahun ini akan kita adakan untuk lomba pembelajaran guru. Dan juga itu bermuara nantinya semoga saja di provinsi nasional pasti ada lomba tersebut. Dan setidaknya Bapak Ibu coba-coba gitu. Karena berawal dari coba-coba. Semua berawal dari percobaan. Saya pernah juga mencoba, ditugaskan oleh pengawas saya, Mas ikut lomba PTK. Wah, saya belum punya pengalaman, coba saja, coba. Akhirnya saya tekadkan bulat, maju ke provinsi, alhamdulillah juara 3 untuk tingkat provinsi, di mana juara 1 dari SMP Salatiga, juara 2 dari SMA, juara 3 dari SD. Itu saja. Itu awal mula seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu Bapak Ibu itu dimanfaatkan terutama untuk ini tanggal 15 Maret sampai tanggal 14 April itu dibukanya untuk calon guru penggerak. Itu kesempatan yang luar biasa karena nantinya kepala sekolah itu tidak akan ada seleksi, tidak akan ada diklat. Adanya yang diambil dari guru penggerak. Dan juga dalam guru penggerak itu diberikan materi yang luar biasa, terutama pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mengubah mindset Bapak Ibu dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, intinya kita ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Dan juga Bapak Ibu mohon bantuannya untuk di gugus ini kita gunakan ajang untuk belajar dari teman-teman, saling memberi, saling menerima, dan juga memberikan yang terbaik ke putra-putri kita. Jadi Bapak Ibu tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semuanya. Saya kembalikan ke. Ya, terima kasih matur sembah nuwun Pak Tri atas semuanya. Monggo Bapak Ibu untuk mengakhiri acara kita di KKP perdana ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama lagi. Berdoa dipersilakan. Amin, matur suwun. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semuanya sampai bertemu lagi di Google Meet ya Pak Tri ya, pertemuan kedua. Matur suwun Pak Tri, Bu Kalung atas semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Ya Bu Tia. Bu Tia, sudah betul. Mas Atas.